ketemu lagi dengan Kak Nurul. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada video kali ini, Kak Nurul akan membahas bangun ruang yang ketiga. Ada yang tahu bangun apa? Iya betul, kita akan bahas bangun prisma. Nah ini nih bangun prisma. Coba dilihat ya, diperhatikan. Jadi bangun prisma itu seperti ini. Ini Kak Nurul pakai contoh bangun ruang prisma segitiga. Jadi seperti yang sebelumnya, kita akan membahas materi bangun ruang. Yang ketiga ini tentang prisma ya. Jadi nanti juga ada definisinya, ada sifat-sifatnya, kemudian ada jaring-jaring, kemudian ada apa lagi nih? Ada rumus, jangan lupa ada rumus, kemudian ada bangun ruang 3 dimensi menggunakan AR, dan yang terakhir ada contoh soal dan pembahasannya. So, siapkan alat tulis kalian, ayo kita mulai. Oke, selanjutnya kita akan bahas bangun ruang yang ketiga, yaitu bangun ruang prisma. Nah, di situ sudah kakak cantumkan definisi prisma. Jadi prisma adalah bangun ruang yang alas dan tutupnya berbentuk segi N, dengan sisi-sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Bentuk dan ukuran alas serta tutup pada prisma selalu sama, seperti yang terdapat pada gambar berikut. Nah, jadi ya sesuai dengan definisinya, jadi prisma itu alas sama tutupnya harus sama. Nah, di sini ada contoh prisma segitiga, prisma segi 4, dan prisma segi 5. Kenapa ini dinamakan dengan prisma segitiga? Karena alas sama tutupnya itu kan sama ya, sama-sama segitiga. Jadi ini dinamakan dengan prisma segitiga. Nah, ini juga alasnya segi 4, tutupnya segi 4, maka disebut dengan prisma segi 4. Nah, ini kan kayak gambar balok ya? Iya, betul. Ini balok, tapi karena alas dan tutup balok itu sama persis ya, sama-sama persegi atau persegi panjang, maka balok itu juga prisma. Kenapa kok bisa begitu? Karena sesuai definisinya tadi, bentuk dan ukuran alas serta tutup pada prisma selalu sama. Contoh lain ada juga yang alasnya segi 5 kayak gini nih. Nah, selain itu juga ada segi 6, segi 7, segi 8, dan lain sebagainya. Berarti kita bisa menamakan suatu prisma itu sesuai dengan bentuk alas dan juga tutupnya ya. Bisa dipahami kan? Next, kita akan masuk ke sifat-sifat pada prisma. Nah, sifat-sifat ini tergantung bentuk alasnya ya. Yang pertama, dengan N adalah banyak ruas garis pada alas prisma, maka disebut bidang alas berupa segi N. Nah, di sini maksudnya apa? Coba kita lihat di bangun prisma segitiga. Kita lihat alasnya nih, ya kan? Ada berapa ruas garis? Ada 1, 2, 3. Maka ini dinamakan dengan segitiga. Nah, kalau sampingnya prisma segi 4 gimana? Coba kita lihat. Ada berapa banyak ruas garis pada alas prisma? Nah, 1, 2, 3, 4. Maka disebut dengan prisma segi 4 dan seterusnya. Selanjutnya yang kedua yaitu prisma segi N memiliki 2N titik sudut. 2N ini kan artinya 2 dikali N ya. Sama kayak misalkan ada 3A, kan ada angka, ada variabelnya. Maka itu artinya kali. Jadi 3A sama dengan 3 kali A. Nah, di sini kita masukkan 2N rumusnya. Tadi N-nya berapa? Misal kita pakai contoh prisma segitiga ya, N-nya kan ada 3, maka kita kalikan aja 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi di sini ada 6 titik sudut. Coba kita buktikan ya, apakah ada 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu yang ketiga, prisma segi N memiliki 3N rusuk. Nah, ini nih kalau kita mau mencari banyak rusuk pada prisma. Coba kita masukkan ke prisma segitiga ya. 3N karena N-nya tadi 3, maka 3 kali 3 sama dengan 9 rusuk. Coba kita buktikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul ya? Selanjutnya yang keempat yaitu prisma segi N memiliki N plus 2 sisi. Kalau tadi dikali, sekarang kita tambahkan kalau mencari sisinya. Tadi kan prisma segitiga kan N-nya 3 ya, maka 3 tambah 2 sama dengan ada 5 sisi. Coba kita lihat ya. Sisinya yaitu yang ini ya, 1 alas, 2 yang depan, 3 yang samping kanan, 4 yang samping kiri, dan yang kelima yaitu tutupnya.
Kemudian yang kelima yaitu banyak diagonal bidang dapat dihitung dengan rumus N kali N dikurangi 1. Gitu ya, nanti N-nya tinggal menyesuaikan dengan N pada prisma tersebut. Kemudian yang keenam, banyak diagonal ruang dapat dihitung dengan rumus N dikali N dikurangi 3. Gitu. Jadi kalau tadi 1, sekarang dikurangi dengan 3. Nah, kemudian yang terakhir, yang nomor 7, yaitu banyak bidang diagonal dapat dihitung dengan rumus. Nah, ini ada perbedaannya. Kalau untuk N genap, misal N-nya itu 2, 4, 6, dan sebagainya, itu menggunakan rumus setengah dikali dengan N dikali N dikurangi 1. Nah, kalau ganjil, misal prisma segi 3, segi 5, segi 7, dan sebagainya, itu menggunakan rumus setengah dikali N dikurangi 3. Oke, kemudian kita akan bahas tentang jaring-jaring prisma. Cara menghitung luas permukaan prisma yakni dengan menghitung semua luas sisinya. Oleh karena itu, untuk dapat melihat luasan prisma perlu dibuatkan jaring-jaring. Nah, berikut beberapa bentuk jaring-jaring prisma disajikan pada gambar. Nah, sebenarnya bangun prisma itu seperti ini. Nah, nanti kalau dibuka ternyata jadinya seperti ini, ya kan? Kebayang yang ini itu alasnya, yang ini tutupnya. Nah, ini sampingnya kan alas sama tutupnya berbentuk persegi atau persegi panjang, maka dinamakan dengan jaring-jaring prisma segi 4. Begitu juga dengan yang bawahnya, ini merupakan jaring-jaring prisma segi 5 karena alas sama tutupnya yaitu berbentuk segi 5 dan sampingnya juga segi 6 dan seterusnya. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian kita akan lanjutkan ke bagian selanjutnya yaitu tentang rumus prisma. Nah, di sini terdapat luas permukaan dan juga volume prisma. Yang pertama kita bahas dulu nih yang luas permukaan. Luas permukaan itu kan berarti luas seluruh permukaan yang menutupi prisma ini. Berarti kalau mau manual kita cari luas alasnya, lalu ditambahkan dengan tutupnya, lalu ditambahkan dengan luas seluruh sisi tegaknya. Nah, kalau mau pakai rumus jadi gini ya, LP atau luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas ditambah dengan keliling alas dikali dengan T. Jadi T ini T kecil ya. Biasanya supaya ingat, Kak Nurul singkat aja penyebutan luas prisma ini dengan 2 lakat. Kenapa? Karena ini ada 2, LA kan ini kan luas alas, KAKT gitu kan. Jadi 2 lakat. Oke, nanti Kak Nurul jelaskan ya cara menggunakan rumus ini. Sekarang kita masuk dulu nih di volume prisma. Jadi volume prisma itu berarti kan isi atau kapasitasnya ya. Untuk semua prisma, rumus volume prisma itu sama aja, yaitu cukup dengan mengalihkan luas alas dengan tingginya. Ini tinggi prisma ya. Jadi rumusnya yaitu volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Selanjutnya di sini Kak Nurul cantumkan gambar marker augmented reality atau AR atau bisa kita sebut dengan kode QR. Nah, di sini kalian bisa menggunakan cara men-scan menggunakan Google Lens pada smartphone atau yang disebut dengan pemindai. Nah, kemudian kalian juga bisa menggunakan aplikasi Assembler Edu yang dapat diunduh melalui Play Store. Nah, jika kalian tidak membawa atau tidak memiliki device lain, kalian bisa langsung mengklik gambar kode QR tersebut. Nanti tampilannya akan sama antara di HP dan juga di laptop kalian. Saat proses scan berhasil, akan muncul tampilan beranda AR, kemudian kalian bisa mengklik menu lihat dalam 3 dimensi atau bisa juga mengklik menu letakkan di ruangan Anda. Nah, di sini kakak coba klik menu lihat dalam 3 dimensi ya. Nah, setelah proses loading selesai, kalian akan ditampilkan bagian home pada bangun ruang prisma. Nah, kemudian kalian bisa memperbesar atau memperkecil objek dengan cara menggunakan 2 jari. Dan kalian juga bisa memutar objek 3 dimensi tersebut dengan menggunakan 1 jari. Nah, kemudian kalian bisa mengklik tulisan pembukaan yang nantinya berisi ucapan selamat datang. Setelah itu, kalian bisa langsung mengklik bagian play. Setelah masuk ke tampilan berikutnya, nanti kalian akan melihat terdapat 3 subbab pilihan yang berisi pengertian, sifat-sifat, dan contoh benda. Nah, nanti kalian bisa pilih salah satu sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Nah, di sini kakak contohkan dengan mengklik bagian pengertian. Nanti tampilannya akan seperti ini. Terdapat contoh bangun ruang prisma secara 3 dimensi yang nantinya kalau diklik bisa berputar. Nanti kalian bisa melihat, memutar, dan memvisualisasikan bangun ruang sisi datar secara 3 dimensi.
Kemudian kalau kita klik next, nanti akan langsung masuk ke contoh benda prisma. Nah, di monitor sudah kakak cantumkan tulisannya ya. Terdapat beberapa contoh benda prisma. Di sini juga sudah kakak cantumkan sifat-sifat prisma. Nantinya terdapat titik sudut, sisi, dan sebagainya. Kemudian kalian bisa klik tombol home untuk beralih ke halaman awal ya. Untuk soal yang pertama, tentukan luas permukaan prisma segitiga siku-siku berikut. Nah, coba kakak zoom ya. Di sini tingginya 8 cm, ini 3 cm, dan ini 4 cm. Nah, tadi kan disuruh menentukan luas permukaan prismanya. Nah, di sini kita ketahui dulu nih, kita cari luas alasnya. Karena luas alasnya di sini kan segitiga ya, maka luas alasnya itu kan setengah kali alas kali tinggi. Kita masukkan setengah kali alasnya 3, kita masukkan, terus tingginya 4. Kenapa kok tingginya 4? Karena di sini kan segitiga siku-siku ya. Pasti ini nanti lurus dengan alasnya. Maka ini disebut dengan tinggi segitiganya. Nah, kemudian karena kita udah tahu ya, setengah kali 3 kali 4 itu hasilnya 6. Kemudian kita cari dulu keliling alasnya. Ini udah diketahui, ini ketahui. Nah, ini yang belum. Karena ini segitiga ya, coba kita zoom ke sini. Coba perhatikan gambar yang di kanannya. Ini kan segitiga siku-siku ya. Yang ininya 3, alasnya 3, tingginya 4. Nah, sindirnya berapa? Nah, caranya kita bisa pakai cara Pitagoras. Masih ingat rumus Pitagoras? Nah, karena ini 3, 4, pasti kan ini sudah standar banget ya. Sudah ada rumus triple-nya, triple Pitagoras. Kalau ini 3, ini 4, pasti yang sebelah sini nanti hasilnya 5. Jadi, kita udah tahu 3, 4, sama 5. Kita masukkan ke rumus keliling alasnya. 3 tambah 4 tambah 5, hasilnya yaitu 12. Kemudian tinggi prismanya udah diketahui bahwa 8 cm. Lanjut, kita langsung masukkan ke rumus luas permukaannya. Luas permukaannya itu kan rumusnya 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikalikan dengan tinggi. Kita masukkan luas alasnya tadi 6. Keliling alasnya 12, dikalikan dengan tinggi prismanya 8. 2 kali 6, 12. Ditambah dengan 12 kali 8, 96. Jadi 12 ditambah 96, yaitu hasilnya 108 cm persegi. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Gambar berikut adalah prisma dengan alas trapesium sama kaki. Panjang AB, ini ya yang depan, AB 6 cm. BC ini, BC sama dengan AD, karena ini sama ya, trapesium sama kaki ya. BC sama dengan AD itu 5 cm. Ini 5, ini 5. Kemudian CD ini 14. Dan AE yang ini ya, AE ini merupakan tinggi prismanya. AE ini 15. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan luas permukaan prismanya berapa, gitu kan? Coba alasnya kita zoom di sini AB, CD. Karena AB tadi kan berapa? 6 cm. BC sama AD kan 5 cm. CD-nya 14 cm. Nah, kita cari dulu luas alasnya. Karena luas alasnya trapesium ya, maka nanti rumusnya setengah kali alas tambah B dikalikan dengan tingginya. Sama dengan setengah dikali 14. 14 dari mana? Ini ya, ini merupakan alasnya. CD tadi diketahui 14 cm ditambah dengan B-nya AB di sini. B-nya 6 cm. Terus kita harus cari dulu nih tingginya. Tingginya ini berapa? Kan belum ada ya. Kalau ini 6 cm, ini 14 cm, kan berarti di sini kan 6 cm ya. Berarti ini 4, ini 4. Nah, sementara di sini 5. Kalau di sini 5, sini 4, maka kalau kita buat garis-garis di sini, buat tingginya berapa? 4, 5 sama berapa? Masih ingat triple Pitagoras? Nah, nanti kalau di sininya 4, di sininya 5, pasti di sininya yaitu 3. Jadi, tinggi trapesiumnya yaitu 3 cm. Coba kita masukkan ya. Jadi, setengah dikalikan dengan 14 ditambah 6 dikalikan 3. 14 tambah 6 kan 20. Setengah kali 20 kan 10. 10 dikalikan 3 hasilnya 30 cm persegi. Kemudian kita cari keliling alasnya. Karena keliling alasnya di sini kan trapesium ya. Jadi kita tinggal menambahkan semuanya. Tadi sini 6 ditambah 5 ditambah 14 ditambah 5, nanti hasilnya 30 cm. Kemudian
Tadi juga sudah diketahui bahwa tinggi prismanya ini AE. AE ini 15 cm. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan yaitu luas permukaan prismanya. Rumusnya yaitu 2 kali LA. LA ini luas alas ya, ditambah dengan keliling alas dikali dengan tingginya. Sudah, kita masukkan aja. LA-nya kan 30, KA-nya 30, tingginya 15. Jadi 2 kali 30 kan 60. Ditambah dengan 30 kali 15 berapa? Ya, betul. 450. Jadi 60 ditambah 450 hasilnya 510 cm persegi. Kemudian contoh soal ketiga. Sebuah prisma alasnya berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonalnya 16 cm dan 12 cm. Tentukan tinggi prisma jika luas permukaannya adalah 672 cm persegi. Nah, di sini ya, kalau kita zoom alasnya akan seperti ini. Ini merupakan belah ketupat karena D1 atau diagonal satunya 16, sininya 12. Berarti kalau kita bagi dua-dua, jadi di sininya 8, sini 8, sini 6, sini 6. Kalau sininya 6, sininya 8, berarti yang samping berapa? Ya, betul, 10 ya. Kita pakai cara triple Pythagoras. Kemudian tadi kita tulis dulu ya, diketahui luas permukaannya tadi diketahuinya 672. Kemudian kita cari luas alasnya. Karena tadi bentuknya belah ketupat, jadi belah ketupat kan itu rumusnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Kita langsung masukkan aja, jadi setengah dikalikan 16 dikalikan 12, nanti hasilnya 96 cm persegi. Nah, kalau keliling alasnya tadi kan udah diketahui ya. Tadi kalau segitiga seperti ini, ininya 8, ininya 6, ini berapa? Ini kan 10. Berarti ini 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Jadi hasilnya yaitu keliling alasnya 40 cm. Nah, yang ditanyakan kan tinggi prismanya. Nah, kita jawab dulu. Jadi kita masukkan luas permukaannya sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alasnya berapa dikalikan dengan tingginya. Luas permukaannya kan udah diketahui 672. Kemudian kita masukkan luas alasnya 96, keliling alasnya 40. Nah, ini tingginya belum diketahui. Jadi kita langsung kalikan aja. 2 kali 96 kan 192 ya. Terus ditambahkan dengan 40 kali T. Jadi 40 T. Nah, kita pindahkan ruas aja. Jadi 40 T sama dengan 672 dikurangi 192. Nanti hasilnya 480. Nah, 40 T itu kan sama aja dikali ya. Jadi 40 kali T. Kalau kita pindah ruas, jadi nanti hasilnya dibagi. Jadi T sama dengan 480 dibagi 40, hasilnya yaitu 12 cm. Jadi tinggi prisma tersebut adalah 12 cm. Selanjutnya, contoh soal keempat. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 16 cm dan 20 cm. Jika tinggi prismanya 24 cm, maka volume prisma tersebut adalah, nah ini ya, tadi diagonalnya 16, sini yang keduanya 20, terus tinggi prismanya 24. Nah, karena udah dapat semua, langsung aja kita tulis luas alasnya. Luas alasnya belah ketupat, maka rumusnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Jadi setengah dikalikan 16 dikalikan dengan 20, nanti hasilnya 160 cm persegi. Tadi tingginya juga udah diketahui, yaitu 24 cm. Langsung aja kita masukkan ke volume prismanya. Volume prisma itu kan rumusnya luas alas dikalikan tinggi. Jadi langsung 160 dikalikan dengan 24. Jadi nanti hasilnya 3840 cm kubik. Jangan lupa ya, satuan untuk volume itu adalah kubik. Untuk yang terakhir yaitu contoh soal kelima, sebuah tenda pramuka berbentuk prisma tegak segitiga. Panjang tendanya yaitu 4 meter, ya 4 meter, sedangkan lebarnya 2,5 meter. Jika volume tendanya 10 cm kubik, maka tentukan tinggi tenda tersebut. Coba kakak zoom di sini. Nah, di sini ya. Ininya 4 meter, lebarnya 2,5 meter. Tadi diketahui juga volumenya 10 meter kubik. Selanjutnya, ini meter ya, bukan sentimeter. Kemudian kita cari dulu nih luas alasnya. Luas alasnya yang mana? Oke, jadi luas alasnya yang ini ya. Kan kalau yang namanya prisma tegak segitiga itu kan alasnya ini, tutupnya ini. Jadi kita balik aja, kita dirikan. Jadi luas alasnya kita pakai segitiga yang ini. Jadi setengah kali alas kali tinggi. Jadi setengah kali alasnya 2,5 meter. Tingginya di sini kan belum diketahui. Jadi kita tulis T aja.
Kemudian yang ditanyakan tadi kan tinggi tendanya ya. Kita masukkan dulu volumenya. Volume kan luas alas kali tinggi. Nah, volumenya kan 10. Sama dengan luas alasnya kita masukkan setengah kali 2,5 dikalikan dengan tinggi tendanya dikalikan dengan 4. Karena di sini 4 ini merupakan tinggi dari tendanya atau tinggi dari prisma. Kemudian 10 sama dengan setengah ini kita kalikan dengan 2,5 dikalikan dengan 4. Kalau 2,5 kali 4 kan 10. Nah, 10 dibagi dengan 2 kan hasilnya 5 ya. Jadi 5 dikalikan T tenda atau tinggi tenda. Oke, kita pindah ruas. Jadi tinggi tenda sama dengan 10 dibagi dengan 5. Nanti hasilnya yaitu tinggi tendanya 2 meter. Oke, itulah video pembahasan tentang prisma. Untuk video selanjutnya, kakak akan membahas bagian yang keempat, yaitu tentang limas. So, stay tune aja ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton.